Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul menghayati kehadiran Allah. Kita harus bersedia benar-benar serius mencari Allah dan mengalaminya. Allah harus menjadi segalanya dalam hidup ini. Kita harus benar-benar ngotot mencari Dia. Lebih dari mencari uang, harta, karir, atau apapun. Kita juga harus benar-benar ngotot mengerahkan semua potensi kita untuk dapat mengalami Tuhan, saudara. Kita tidak boleh merasa puas dengan keberadaan kita sebagai jemaat yang sudah rajin ke gereja, sebagai aktivis jemaat, sebagai pendeta, sebagai dosen sekolah tinggi teologi, ya, sebagai ketua sinode, ya, dan lain sebagainya. Kita harus selalu merasa kurang, selalu haus untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian kita dapat menghayati kehadiran Allah. Orang yang menghayati kehadiran Allah dapat dilihat cirinya sebagai berikut. Pertama, orang yang menghayati kehadiran Allah tidak memiliki perasaan takut terhadap hari esok, tidak takut terhadap masa depan, tidak takut terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya yang bisa mengancam hidupnya. Orang seperti ini tidak bisa hidup dalam ketakutan, tidak bisa hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Saudara, selama seseorang tidak memberontak kepada Allah dan selalu hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, mestinya tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini. Ya, tidak ada yang membuat dirinya gentar, saudara. Ya, mestinya orang yang gagal menghayati kehadiran Allah, ciri paling mudah terlihat adalah takut di tempat gelap karena yakin dan merasa ada setan. Orang seperti ini lebih percaya adanya setan daripada adanya Allah dan malaikat-malaikat kudus yang melindungi dan menjaganya. Ini sebenarnya orang yang gagal menghayati kehadiran Allah. Orang seperti ini juga memiliki perasaan takut mengenai hari esok. Kalau dapat atau akan terjadi sesuatu atas dirinya. Mestinya selama kita tidak memberontak kepada Allah, selama kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, tidak ada yang membuat kita takut. Mestinya. Kedua, orang yang menghayati kehadiran Allah, hidupnya pasti bersih, tidak akan berani berbuat dosa. Nah, karena tidak menghayati kehadiran Allah, maka tanpa sadar, seseorang juga sering bersikap sembarangan, sehingga mudah berbuat sesuatu yang mendukakan hati Allah. Seperti pada waktu dalam percakapan, seseorang menjadi sombong, tidak tulus, dan senang membicarakan orang lain secara negatif. Karena gagal menghayati kehadiran Allah, sehingga seseorang menjadi tidak takut akan Allah secara benar. Ya, karena gagal menghayati kehadiran Allah, maka sebagai akibatnya ya seseorang menjadi tidak takut akan Allah. Karena gagal menghayati kehadiran Allah, maka sebagai akibatnya seseorang menjadi tidak takut akan Allah. Tidak takut akan Allah secara benar ya. Sebenarnya keadaan ini sangat membahayakan sebab jika terjadi berlarut-larut, maka dapat membangun kebiasaan hidup ya, yang tidak menghormati Allah. Orang yang tidak menghormati Allah pasti juga tidak mengasihi Allah. Dan orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang terkutuk. Nah, mengerikan sekali bukan saudara? Ya. Ketiga, orang yang menghayati kehadiran Allah pastilah orang yang berani berkorban untuk pekerjaan Allah.
Hal ini sebenarnya sulit dibicarakan, tetapi tetap harus dibicarakan dengan tegas dan jelas, saudaraku. Sejatinya kalau kita diperkenan berkorban untuk pekerjaan Bapak sebagai pelayan bagi Bapak, itu adalah sebuah kehormatan. Tentu pelayanan bagi Bapak adalah tindakan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk sesama, dapat diperhitungkan sebagai tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Bukankah ini sebuah kebahagiaan dan kehormatan yang tiada tara, saudara? Ya. Waktu kita berbuat sesuatu untuk orang yang kita tahu, itu kita lakukan untuk Tuhan, air mata kita bisa berlinang. Kita terharu, kita diperkenan berbuat sesuatu yang mulia sebagai persembahan bagi Allah yang maha mulia. Keempat, saudaraku, orang yang menghayati kehadiran Allah pasti merindukan saat-saat jam doa. Ini perjumpaan dengan Allah ya. Sebenarnya kalau orang tidak ingin berdoa dan tidak merindukan jam doa, berarti gagal menghayati kehadiran Allah. Sikap hati tidak suka berdoa, hendaknya tidak dipandang sebagai hal kecil atau hal yang sepele, saudara. Sebab kalau seseorang tidak merindukan jam doa, berarti juga tidak merindukan Allah sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya tidak mungkin hidup bersih di hadapan Allah. Tidak hidup dalam keadaan bersih di hadapan Allah atau masih memiliki ikatan dalam percintaan dunia. Ya tentu saja orang-orang seperti ini juga tidak merindukan Allah. Orang yang tidak merindukan Allah pasti tidak akan dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Orang-orang ini ya tidak mungkin, saudaraku, ya merindukan kerajaan surga yang akan dinyatakan secara fisik suatu hari nanti. Mereka pasti tidak menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tidak menantikannya. Nah, kalau keadaan ini berlarut-larut, kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, maka Tuhan pun juga tidak memperkenan dia masuk ke dalam kerajaannya. Ketika seseorang gagal menghayati kehadiran Allah, ya maka pasti tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Akhirnya orang-orang seperti ini akan terbuang ke dalam api kekal. Orang seperti ini tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak mungkin orang-orang yang tidak merindukan Tuhan dan tidak merindukan kerajaan Allah diperkenan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini biasanya lebih menghargai keindahan dunia daripada keindahan kerajaan surga. Mereka tidak pernah mendahulukan kerajaan Allah, karena bagi mereka kerajaan Allah bukan sesuatu yang menarik. Kiranya kita dijauhkan dari sikap seperti ini. Kiranya kita memiliki kehausan akan Allah dan merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.